nggak menandakan orang yang respect. Kan ada kata-kata yang uh, do what you love gitu. Lakukan apa yang kalian sukai atau cintai gitu ya. Nah, balik juga kata-kata tadi, love what you do gitu. Cintai apa yang kalian lakukan. Dan biasanya menurut gua orang-orang yang sukses tuh karena mereka tuh kayak mencintai pekerjaan mereka gitu. Kayak bangga sama pekerjaan mereka. Jadi ketika lu nya aja malu atau nggak bangga atau lu nggak suka sama kerjaan lu tuh biasanya itu sangat menghambat gitu, menghambat pekerjaan lu dan menghambat kayak karir lu. Karena bagaimanapun ya sebenarnya nih, terlepas dari ya tidak sesuai ekspektasi lu secara sempurna, tapi pekerjaan lu tuh sudah memberikan lu rezeki gitu. Terus membuat lu bisa makan, membuat lu bisa dapat rezeki untuk ngebahagiain orang-orang yang lu sayang, orang-orang sekitar lu gitu. Jadi berterima kasih lah untuk itu gitu. Cuman jadi kalaupun lu nggak memang ngerasa udah berusaha tapi tetap nggak cocok, ya udahin, tapi secara baik-baik dan selalu mikir bahwa pekerjaan tuh tanggung jawab gitu. Jadi terlepas lu hidup lu mau kayak gimana, kalau waktu kerja tuh kerja gitu, lu setting mindset, jadi tubuh lu juga sudah ngikutin, oh kalau waktunya kerja tuh kerja. Kayak kadang gue suka susah tidur atau kadang gue misalkan pulang main gitu ya, cuman kalau misalkan emang itu hari kerja biasanya ya terlepas gue kurang tidur juga nggak masalah, waktunya kerja itu gue bakalan kerja karena itu udah kewajiban menurut gue gitu, kewajiban dan tanggung jawab. Ini menurut gue pribadi sih, cuman kayaknya tuh kalau misalkan orang yang motivasi kerjanya kurang gitu ya, kayak kehilangan gairah bekerja tuh bisa jadi karena mungkin hasil kerjanya tuh cuman dia nikmatin sendiri gitu. Jadi apa ya, jadi cuman buat bagian diri sendiri aja gitu. Jadi kayak kan kalau misalkan ketika kita dapat rezekinya dia berbagi, dia nyangin orang-orang yang dia sayangin gitu, nanti tuh ada semangat lebih gitu, karena di pikirannya tuh bakal banyak yang bahagia kalau misalkan gue lebih bersemangat, dan bakal lebih ketika banyak orang yang bahagia ketika gue punya rezeki, artinya kan itu banyak doa gitu yang akan menyertai kita saat bekerja, dan apa sih namanya tuh, berkah gitu. Terus jangan suka nyari masalah di tempat kerja, terus jangan nyari ribut sama orang di tempat kerja. Maksudnya tuh gini loh, kalian tuh nggak harus yang sama semua orang di tempat kerja kalian deket, enggak, cuman jangan, kalau bisa usahain jangan pernah punya masalah sama siapapun gitu. Kalau misalkan yang gue bilang, kalau misalkan orang yang nggak ngomong langsung atau cuman ngomong di belakang mah itu namanya ya pecundang gitu, jadi nggak perlu diladenin juga sih, karena tujuan kita bekerja kan bekerja, jadi bekerjalah sebaik mungkin gitu, lebih baik fokus menyelesaikan pekerjaan kita, si energi kitanya tuh dan waktu kitanya dipakai untuk itu gitu. Kecuali ya orangnya sendiri yang cerita, ya nggak apa-apa kalau kalian memang punya waktu, dengerin dengan baik gitu, dan jangan disebar-sebarin gitu, jadilah orang yang bisa dipercaya gitu, karena semua orang tuh akan memperkerjakan orang yang bisa dipercaya sebenarnya gitu kan. Dan yang terakhir tuh adalah, kalau misalkan di tempat kerja kalian ngomong sama orang, ngasih instruksi kayak atau kalian ngomong apapun ya, terus orangnya tuh nggak ngerti, itu yang salah bukan orangnya, itu yang salah kalian. Jadi yang harus kalian evaluasi itu adalah diri kalian, karena kalian harus ngerti ya bahwa kalian ketika komunikasi itu artinya kalian harus memahami orang yang kalian ajak komunikasi. Jadi terlepas kalau pun lu cerdas, harusnya lu tuh bisa ngerti gitu
orang yang lu ajak ngomongnya tuh akan ngerti pakai bahasa yang kayak gimana dan kata-kata yang kayak gimana, atau enggak lu minta dia ulangin lagi kalau misalkan lu abis ngomong, jadi lu bisa ngecek dia nangkepnya gimana gitu. Terus dan yang namanya komunikasi itu adalah transfer informasi. Jadi informasi yang lu punya di kepala tuh lu transferin ke orang kan. Jadi harus sampai orangnya ngerti gitu. Dan kalau misalkan dan artinya kalau misalkan transfer informasi itu adalah bukan waktunya untuk lu menyombongkan diri gitu bahwa lu tuh cerdas atau lu pintar, jadi lu pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti sama orang lain gitu. Suka gitu. Ingat evaluasi, berarti cara kalian bicaranya, cara kalian penyampaiannya mungkin bisa jadi itu nggak sesuai sama orangnya gitu. Jadi bukan salah orangnya ya. Kalau misalkan kalian ngomong terus yang diajak ngomongnya nggak ngerti, nggak paham.